bosan. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang gadis bernama Rapunzel. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang cantik. Dia tinggal di sebuah kota kecil dan semua yang bertemu dengannya sangat menyukainya. Dia seorang penata rambut. Dan salonnya selalu dipenuhi oleh pelanggan karena sikap baik hati dan kesopanannya. Setiap pagi seperti biasa, dia akan keluar rumah untuk pergi ke salon miliknya. Selamat pagi, hari yang indah bukan? Selamat pagi, Rapunzel. Kau anak kecil yang sangat menggemaskan. Saat dia tiba di salonnya, sudah ada antrian menunggu di depannya. Kau dari mana saja, Rapunzel? Aku akan terlambat bekerja, ayo cepat buka salonmu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan segera mengurus semua orang. Namun, ada salon lain tepat di seberang salon milik Rapunzel. Pemilik salon itu adalah seorang wanita jahat dan selalu iri hati, bernama Ephelia. Dia harus berpindah dari satu kota ke kota lain karena dia bukan penata rambut yang hebat, dan dia tidak pernah memperlakukan pelanggannya dengan baik. Dia mengawasi setiap gerak-gerik Rapunzel dengan tatapan iri. Ephelia ingin bertemu dengan Rapunzel supaya dia bisa menjadi temannya. Dengan begitu, dia bisa tahu apa kehebatan Rapunzel dan mengetahui apa kelemahannya. Ephelia ingin menyingkirkannya agar dia menjadi satu-satunya penata rambut di kota. Dia menunggu sampai semua pelanggan Rapunzel pergi. Halo, tetangga. Ya, halo. Aku baru saja pindah. Kuharap kau tidak marah aku membuka salon tepat di seberang salonmu. Aku sangat senang. Ada banyak pelanggan di kota ini yang cukup untuk kita berdua. Lagi pula kompetisi itu sangat bagus, mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Kau tahu, aku suka sekali persaingan. Kau boleh percaya itu. Luar biasa. Jadi beritahu aku, kenapa kau ingin menjadi penata rambut? Aku sudah pergi ke banyak tempat dan memiliki banyak teman. Tapi itu masih belum cukup untukku. Aku ingin membuat diriku berguna dan ingin membantu orang lain. Aku senang bisa menonjolkan kecantikan seseorang. Jadi, kau adalah penata rambut yang ramah? Iya, begitulah. Bagaimana denganmu? Kenapa kau menjadi penata rambut? Kalau aku hanya melakukannya demi uang, dan aku tidak peduli dengan hal lainnya. Itu aneh sekali, tapi bagaimanapun juga aku harap kau bisa menemukan apa yang kau cari. Semoga sukses dengan salon barumu. Hari terus berjalan. Rapunzel melanjutkan hidupnya. Ephelia selalu mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, dan para pelanggannya meninggalkan salonnya dengan perasaan tidak bahagia. Ephelia akhirnya menyadari kalau dia tidak ahli dalam pekerjaannya, maka dia menyusun sebuah rencana jahat. Sepertinya sekarang aku tahu. Aku tahu apa yang harus kulakukan padamu, Rapunzel. Malam itu, setelah Rapunzel menutup salonnya, Ephelia menyelinap masuk salon rambut milik Rapunzel. Dia ingin memberi Rapunzel pelajaran yang tidak pernah bisa dilupakan. Dia mengosongkan botol sampo dan menggantinya dengan lem. Dia tahu para pelanggannya tidak akan pernah datang ke salon milik Rapunzel jika mereka lihat rambut mereka menjadi lengket. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Ephelia. Kau perempuan pirang yang sombong. Besok semua impianmu akan berakhir.
Keesokan harinya, dengan hati gembira, Rapunzel seperti biasa membuka salonnya. Dia mengajak anjingnya, Hazelnut. Rapunzel langsung membersihkan salonnya. Sementara Rapunzel menyapu lantai dan membersihkan perabotan, Hazelnut berlarian di dalam salon dengan gembira. Saat Rapunzel membersihkan rambut di tempat cuci rambut, Hazelnut membersihkan salah satu botol sampo yang ada di dekat tempat cuci. Hazelnut yang malang menempel di lantai karena ketumpahan lem. Rapunzel langsung membantu Hazelnut keluar dari situasi itu. Dia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal buruk seperti ini? Jika bukan karena Hazelnut yang malang, dia pasti sudah menuangkan lem itu ke rambut pelanggannya. Sementara itu, Ephelia dengan tegang menunggu kabar tentang kesalahan yang dilakukan Rapunzel. Dengan senyuman sinis di wajahnya, dia menunggu dan terus menunggu. Coba kita lihat apa yang kau lakukan saat rambut semua pelangganmu menjadi lengket. 1 jam kemudian, Ephelia melihat bagaimana para pelanggan Rapunzel keluar dari salonnya sambil tersenyum lebar. Senyuman jahat di bibir Ephelia perlahan menghilang. Bagaimana bisa si pirang yang payah itu lolos dari perangkapku? Rapunzel adalah gadis yang pintar, dan dia ingat perkataan Ephelia tentang dia suka dengan kompetisi. Maka dia pura-pura menjatuhkan salah satu botol sampo yang telah diisi lem oleh Ephelia dan kembali ke dalam. Ephelia ingin tahu apa yang salah. Jadi dia mencuci rambutnya dengan lem yang dia pikir adalah sampo. Tangannya menempel di rambutnya. Dia sangat marah kalau dia sadar kalau dia sudah ditipu. Kau akan membayar atas semua ini, Rapunzel. Aku akan membalasmu. Malam berikutnya, Rapunzel menutup salonnya dengan perasaan puas, mengetahui dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Di perjalanan pulang, ada bayangan yang mengikutinya di balik pepohonan. Itu tak lain adalah Ephelia. Pokoknya aku akan membalasmu. Ephelia kembali untuk mengambil jerigen dan menyiramkan bensin ke sekitar salon Rapunzel. Dia menyalakan korek api dan membakar tempat itu. Dengan senyum jahat di wajahnya, Ephelia berdiri di depan salonnya sendiri saat dia melihat salon milik Rapunzel terbakar. Tapi Ephelia tidak menyadari kalau saat dia membakar salon Rapunzel, rambutnya juga ikut tersambar api. Salon Ephelia juga ikut terbakar. 2 salon terbakar dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Keesokan harinya, saat Rapunzel tiba di salonnya, dia hanya menemukan abu. Dia jatuh berlutut dan mulai menangis. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah mengorbankan banyak waktu dan uang untuk salonku ini. Penduduk kota menghampiri Rapunzel. Mereka merasa kasihan kepadanya. Kita semua harus membantunya. Apa yang bisa kita lakukan? Aku bisa memberinya pinjaman untuk jangka waktu 1 tahun. Aku bisa membuatkan perabotan kayunya. Dan aku bisa menyumbangkan barang-barang yang dia perlukan. Aku bisa mengecat bagian dalam salonnya. Saat Rapunzel mendengar itu semua, dia merasa sangat senang. Kali ini dia menangis bahagia. Kalau begitu, ayo kita mulai bekerja. Penduduk kota bekerja sama membangun salon baru untuk Rapunzel. Bahkan salon itu lebih bagus dari sebelumnya. Bagaimana caranya berterima kasih kepada kalian? Bayarlah kami dengan terus menjadi baik. Kami tidak membutuhkan apapun. Dan apa yang terjadi dengan Ephelia? Dia merasa malu dan dia tahan untuk harus tetap tinggal di sana. Jadi sekali lagi, dia harus meninggalkan tempat tinggal barunya. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis bernama Rapunzel yang tinggal di sebuah kota di dekat pantai.
Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang cantik. Selamat pagi. Selamat pagi, Rapunzel. Rapunzel senang membuat video tentang tempat-tempat yang ia kunjungi. Teman-teman sekelasnya dan gurunya sangat suka video buatan Rapunzel dan mendorongnya membuat lebih banyak lagi. Menurutku kau harus buat lebih banyak video, Rapunzel. Iya, video-videomu sangat bagus. Orang-orang harus bisa melihatnya. Kalian berlebihan. Lagi pula siapa yang mau melihat video-videoku? Menurutku tidak begitu. Ada banyak video-video bodoh di internet. Sedangkan video milikmu isinya penuh dengan lokasi indah dan informasi yang berguna. Aku tahu kau banyak membaca, dan kau harus bisa memanfaatkan bakatmu itu. Akhirnya, Rapunzel pun memikirkan ide itu. Siapa tahu, jika banyak yang menyaksikan videonya, suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang YouTuber terkenal. Baiklah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan khawatir. Datanglah besok ke rumahku. Akan kita pikirkan bagaimana caranya. Rapunzel pergi dengan perasaan gembira sementara temannya menatap dengan penuh kekaguman. Kecuali satu orang, Ephelia. Ephelia selalu iri terhadap Rapunzel dan melihatnya sebagai saingan di semua hal yang ia lakukan. Dia ingin menjadi orang yang paling populer di sekolah. Tapi sekeras apapun dia berusaha, Rapunzel selalu bisa mengunggulinya dan itu membuat Ephelia sangat kesal. Semalaman Rapunzel bermimpi tentang apa yang akan ia lakukan jika menjadi YouTuber terkenal. Keesokan paginya, dia langsung pergi tanpa sarapan dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat datang, silakan masuk. Aku sudah mencari-cari informasi, tapi ku beritahu padamu kalau ini tidaklah mudah. Aku sudah memikirkan semua yang bisa kulakukan. Tada! Tapi, Bu, ini adalah hadiahku untukmu. tapi aku... Sementara itu, Ephelia menguping pembicaraan mereka di ruang tamu lewat jendela yang terbuka. Mengharukan sekali. Aku tidak mengerti apa yang mereka lihat dari gadis itu. Aku jauh lebih pintar dan berbakat. Aku juga punya uang untuk membeli kameraku sendiri. Kenapa kau tidak membuat video yang bisa membuat orang-orang terkesan? Kau mempunyai segalanya, kan? Hah! Akan kutunjukkan pada mereka sebenarnya siapa yang lebih baik. Sebelum aku lupa, kau juga butuh mikrofon dan program komputer untuk mengedit videonya. Benar kan? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Rapunzel memeluk gurunya dan pergi dengan perasaan bahagia. Di video pertamanya, dia ingin memperkenalkan kotanya. Setelah membuat rencana, dia pergi melakukan pengambilan gambar ke tempat-tempat paling indah di kota dan mewawancarai beberapa warga kota. Bahkan wali kota juga meluangkan waktu untuk diwawancara oleh Rapunzel. Dia membuat channel YouTube dan mengupload videonya di sini. Rapunzel sangat bersemangat. Dia memeriksa ponselnya setiap 10 menit untuk melihat jumlah penonton dan komentar. Malam pertama itu sangat mengecewakan.
Keesokan harinya, dia bangun dengan situasi yang sama. Dia merasa sedikit kecewa. Dia langsung pergi menemui gurunya. Di mana kesalahanku? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa aku tidak mendapatkan banyak penonton atau komentar? Bersabarlah. Semakin banyak kau membuat video, maka semakin banyak orang yang akan mengenalmu. Rapunzel menuruti nasihat gurunya dan kembali bekerja. Setiap hari dia membuat video dan menguploadnya di channel YouTube miliknya. Dia tidak mengalami kesulitan apapun karena dia sudah merencanakannya sampai ke detilnya. Ephilia yang iri terhadap Rapunzel tidak diam saja. Dia juga membuat channel YouTube-nya sendiri dan mulai membuat video. Suatu pagi, Rapunzel bangun. Dalam perjalanan, dia memeriksa channel YouTube-nya dan dia sangat kaget. Ribuan penonton, ratusan orang meng-subscribe channelnya dan menuliskan ratusan komentar positif. Tepat di saat itu, teman-temannya berlari menghampirinya. Tebak apa yang terjadi semalam saat kau tidur? Telah terjadi sesuatu. Seorang influencer sosial media yang memiliki jutaan pengikut melihat videomu dan merekomendasikannya ke semua pengikutnya. Selama ini guru kita ternyata benar. Saat dia tiba di sekolah, semua memberikan selamat kepada Rapunzel. Kecuali satu orang, Ephilia. Saat itu dia merasa sangat marah, dipenuhi perasaan iri, dan dia melampiaskan kekesalannya kepada semua orang. Sementara itu, Rapunzel dan teman-temannya sibuk membaca semua komentar. Coba lihat ini, aku benar-benar menyukai kotamu. Akan kukunjungi di musim panas nanti. Seseorang dari luar negeri juga bilang hal yang sama. Mereka akan datang ke kota kita untuk berlibur dari jutaan mil jauhnya. Semua komentar itu membuat Rapunzel sangat bahagia. Dia merasa sangat senang dengan pencapaiannya. Rapunzel memeluk gurunya dengan bahagia. Wali kota ingin menemuimu. Dia akan memberikanmu hadiah karena kontribusimu untuk kota kita ini. Rapunzel sudah memperkenalkan kota kecil kita kepada dunia dan membantunya menjadi tujuan wisata. Atas nama kota ini, aku berterima kasih kepadanya. Aku harus menghentikannya. Kalau aku tidak bisa menjadi YouTuber sebaik dia, maka aku akan menghalanginya. Ephilia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia ingin melakukan sebuah rencana jahat secepatnya dan berusaha untuk menghentikan Rapunzel. Ephilia menunggu sampai tengah malam. Setelah dia yakin semua orang tertidur, diam-diam Ephilia pergi ke rumah Rapunzel. Pertama-tama, dia melihat sekitar dengan cepat. Dia berdiri tepat di depan kamar Rapunzel. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia mendorong jendela yang tidak terkunci itu. Rapunzel tidur dengan sangat nyenyak. Ephilia masuk dan mengambil kamera milik Rapunzel, mikrofon, dan komputernya dengan niat untuk dihancurkan agar Rapunzel tidak bisa lagi membuat video. Ketika dia baru mau keluar, Ephilia tersandung rambut Rapunzel dan dia terjatuh. Anjing milik Rapunzel, Hazelnut, terbangun dan melompat ke atas Ephilia dan menjilati wajahnya. Rapunzel pun terbangun dan menyalakan lampu. Dia sangat kaget melihat Ephilia. Dengan perasaan malu, Ephilia pun lari. Kamera,
Mikrofon dan komputernya hancur saat Ivilia jatuh tadi. Dia merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Rapunzel membuat video tentang peralatannya yang hancur. Dengan ponsel lamanya, dia mengupload ke YouTube channelnya. Pengikutnya pun ikut merasa sedih. Mereka membelikannya peralatan baru. Ivilia merasa malu dan dia bersembunyi lama sekali di rumahnya. Rapunzel menjadi semakin terkenal dengan video-video yang ia buat di sosial media dan di YouTube. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.